Hai semuanya, selamat datang di Memori Peradaban. Ketika kita berdiri di depan cermin, mungkin kita hanya melihat refleksi diri kita sendiri. Tapi, pernahkah kalian berpikir, bagaimana cermin itu ditemukan? Bagaimana benda ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, kita selami sejarah penemuan cermin yang menarik ini. Cermin yang kita kenal sekarang, sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Namun, sebelum ada cermin yang dipoles halus, manusia dulu menggunakan permukaan air yang tenang sebagai cermin alami. Bayangkan, melihat bayangan diri kita di kolam air, sambil membayangkan siapa diri kita sebenarnya. Tapi, manusia tidak puas hanya dengan melihat bayangannya di air. Mereka ingin sesuatu yang lebih jelas, lebih nyata. Dari situlah, cermin mulai berkembang. Cermin pertama kali dibuat dari obsidian, sejenis batuan vulkanik yang dipoles hingga mengkilap. Ini ditemukan di Turki pada tahun 6000 sebelum Masehi. Bayangkan, menggunakan sepotong batu yang dipoles untuk melihat bayangan kalian. Namun, ini baru permulaan. Seiring waktu, orang mulai bereksperimen dengan berbagai bahan, dan pada zaman Mesir kuno, cermin perunggu mulai muncul. Cermin perunggu ini sudah lebih maju dari obsidian, tapi tetap saja, bayangan yang terlihat masih buram dan tidak sejelas yang kita lihat di cermin sekarang. Namun, cermin perunggu menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya dan bangsawan. Lalu, kita melangkah ke Yunani kuno dan Romawi. Mereka mulai menggunakan cermin dari perak yang dipoles. Cermin ini lebih reflektif dibandingkan perunggu, tetapi tetap saja, bayangan yang dihasilkan masih belum sempurna. Meskipun begitu, cermin ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan estetika pada zaman itu. Kemajuan besar dalam sejarah cermin datang dari Italia, khususnya di Venesia, pada abad ke-14. Para pengrajin Venesia mengembangkan teknik untuk membuat cermin dari kaca dengan lapisan timah atau merkuri di bagian belakang. Ini adalah cikal bakal cermin modern yang kita gunakan sekarang. Cermin Venesia menjadi sangat terkenal dan bernilai tinggi di seluruh Eropa. Produksi cermin ini sangat rahasia, dan para pengrajin Venesia bahkan dilarang meninggalkan kota agar teknik pembuatan cermin tidak bocor. Namun, rahasia ini akhirnya terbongkar juga. Pada abad ke-17, teknik pembuatan cermin mulai menyebar ke Prancis, dan di bawah perintah Raja Louis XIV, cermin-cermin besar dan mewah dibuat untuk menghiasi istana Versailles. Dari sini, cermin mulai menjadi lebih terjangkau dan populer di kalangan masyarakat umum. Produksi massal cermin mulai berkembang, terutama setelah revolusi industri, ketika mesin-mesin mulai digunakan untuk memproduksi kaca dalam jumlah besar. Namun, cermin modern yang kita kenal sekarang, dengan lapisan perak tipis di belakang kaca, baru muncul pada abad ke-19. Metode ini dikembangkan oleh seorang kimiawan Jerman bernama Justus von Liebig. Metode ini memungkinkan produksi cermin yang lebih murah dan lebih reflektif. Cermin kemudian berkembang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Bukan hanya untuk keperluan pribadi, tetapi juga menjadi alat penting dalam ilmu pengetahuan, optik, dan bahkan seni. Bayangkan, dari hanya sebuah batu obsidian yang dipoles, kita sekarang memiliki cermin yang bisa memantulkan cahaya laser. Dalam budaya, cermin juga memegang peran penting. Banyak cerita rakyat dan mitos yang melibatkan cermin, mulai dari cermin ajaib dalam cerita Putri Salju hingga cermin yang diyakini sebagai portal ke dunia lain. Cermin juga menjadi simbol introspeksi dan refleksi diri. Dalam seni dan sastra, cermin seringkali digunakan untuk menggambarkan pencarian jati diri atau kebenaran. Dari batu obsidian hingga cermin modern, perjalanan sejarah cermin mencerminkan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Cermin tidak hanya menunjukkan siapa kita di luar, tetapi juga, dalam beberapa cara, siapa kita di dalam. Jadi, setiap kali kalian berdiri di depan cermin, ingatlah, ada sejarah panjang dan menarik yang membuat cermin itu bisa ada di hadapan kalian sekarang. Cermin bukan hanya alat untuk melihat bayangan kita, tetapi juga simbol dari perjalanan manusia untuk memahami diri sendiri dan dunia di sekitarnya. Cermin telah mengalami evolusi yang luar biasa dari permukaan air, batu obsidian, hingga menjadi alat refleksi yang akurat dan terjangkau seperti yang kita gunakan saat ini. Ini menunjukkan bagaimana keinginan manusia untuk melihat dan memahami diri mereka sendiri telah mendorong inovasi dan teknologi sepanjang sejarah. Jadi, cermin bukan hanya sekedar alat, tetapi juga cerminan dari evolusi peradaban kita. Gimana, menarik bukan? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, follow, dan subscribe Memori Peradaban untuk kisah-kisah menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.